Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kali ini. 1. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi keragaman bahasa daerah di Indonesia dengan benar. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan ide pokok dan informasi baru dari teks bacaan tersebut dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah dengan benar. Kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Sekarang kita simak teks bacaan berikut. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Nah, itu bahasa yang sangat luar biasa ya, dengan jumlah penduduk 2 juta mempunyai bahasa 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa itu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus.
kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Anak-anak, kamu telah membaca bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Nah, sekarang tuliskan ide pokok dari paragraf 1 dan 2. Tuliskan dalam tabel berikut. Di situ nanti ada paragraf ke-1, ada paragraf kedua. Nah, lalu sebelahnya kalian tulis ide pokoknya. Paragraf 1 ide pokoknya apa? Paragraf kedua ide pokoknya apa? Itu tugas yang pertama. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya bahasa yang ada di daerah-daerah wilayah Indonesia itu ada yang terancam kepunahan. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana cara pencegahannya. Cara mencegah kepunahan bahasa daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Tapi sebelumnya akan bagus sampaikan bahasa daerah. Nah, bahasa daerah itu apa? Bahasa daerah adalah kekayaan daerah yang menjadi identitas daerah. Jadi, bahasa daerah itu merupakan identitas suatu daerah. Itu merupakan kekayaan. Ya, kekayaan daerah yang merupakan identitas daerah. Nah, cara melestarikan bahasa daerah adalah yang pertama, dengan menggunakannya atau menuturkannya dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, mengajarkan di sekolah agar generasi muda lebih mengenal budayanya. Nah, itulah tadi cara melestarikan bahasa daerah. Sekarang kita lanjutkan menemukan informasi baru dari teks. Nah, apa itu informasi? Informasi merupakan kumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia itu mengalami atau terancam kepunahan. Nah, sekarang ada 11 bahasa daerah di Indonesia itu dinyatakan punah. Sebanyak 11 bahasa daerah yang ada di Indonesia dinyatakan punah. Nah, sekarang ada beberapa penyebab kepunahan bahasa. Di antaranya adalah penyusutan jumlah penutur, adanya perang, adanya bencana alam yang besar, perkawinan campur antar suku, sikap bahasa penutur, dan letak geografis. Jadi letak geografis juga mempengaruhi timbulnya kepunahan bahasa. Setiap tahun, beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia terancam punah atau mengalami penurunan status. Untuk regulasi perlindungan bahasa dan sastra daerah, seharusnya adalah tugas pemerintah daerah setempat. Harus ada pelindungan akan bahasa daerah, karena kepunahan bahasa berarti kematian kekayaan batin kelompok etnis pengguna bahasa tersebut. Ragam bahasa daerah di Indonesia. Nah, bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Jadi bahasa merupakan salah satu alat
komunikasi. Kenapa? Karena melalui bahasa, manusia dapat saling berhubungan atau berkomunikasi. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah, seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Nah, berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, di Sumatera, bahasa daerahnya adalah Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi atau Pakpak, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba, Enggano, Gayo, Kerinci, Komering, Kubu, Lampung Api, Lampung Nyilo, Lampung Nyo, Lubu, Melayu, Melayu Jambi, Mentawai, Minangkabau, Musi, Nias, Rejang, Simau Lue, Lekon, dan Haloban. Sekarang di Jawa. Di Jawa ada bahasa daerah Baduy, Betawi, Indonesia Peranakan, Jawa, Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Teger. Sekarang di Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Di sana ada bahasa daerah Bali, Sasak, Abui, Adang, Adonara, Alor, Amarasi, Anakalangu, Bengkala, Bilba, Bima, Blagar, Bunak, Dela, Oenale, Engka, Dao, Ende, Hamap, Helong, Ile Ape, Kabola, Kafwa, Kamang, Kambera, Kedang, Kelon, Keman, Keo, Kepo, Kodi, Komodo, Wi, Kula, Lama Holot, Lama Lera, Lama Tuka, Lamboya, Lama, Laura, dan Lembata Barat. Sekarang yang ada di Kalimantan. Di sana ada bahasa daerah Ampanang, Auheng, Bahau, Bakati, Bekati, Rara, Bekati, Sara, Bakumpai, Banjar, Basap, Benyadu, Bidayuh Biatah, Bidayuh Bukar Sadong, Bolongan, Bukat, Bukitan, Burusu, Dusun Deah, Dusun Malang, Dusun Witu, Embaloh, Hofongan, Iban, Jangkang, Kayan Mahakam, Kayan Busang, Kayan Sungai Kayan, Kayan Medalam, Kayan Wahau, Kelabit, dan Kambayan. Sekarang di daerah Sulawesi. Di Sulawesi itu ada bahasa daerah Andiu, Aralle, Tabulahan, Bada, Bahoswai, Bajau Indonesia, Balesang, Balantak, Bambam, Banggai, Bantik, Baras, Batui, Behawa, Bentong, Bintauna,
boano, bobongko, bolango, bonerate, budong-budong, bugis, bungku, buol, busoa, campalagian, cia-cia, ya ada bahasa cia-cia ya, daka, dampelas, dondo, duri, enrekang, gorontalo, kaidipang, dan kaili. Bahasanya aneh-aneh ya, tapi itu merupakan bahasa, jadi kita harus saling menghormati. Selanjutnya dari daerah Maluku. Maluku mempunyai bahasa daerah yang pertama ada Alune, Amahai, Ambelau, Aputai, Asilulu, Babar Tenggara, Babar Utara, Banda, Barakai, Bati, Batulei, Benggoi, Boano, Bobot, Buli, Buru, Dai, Damar Barat, Damar Timur, Dawera Dawelor, Dobel, Elpa Putih, Emplawas, Pordata, Galela, Gamkonora, Gani, GB, Geser Gorong, Gorap, Haruku, Hitu, Horuru, Hoti, Huaulu, Hukumina, Hulung, Ibu, dan Liu. Sekarang yang ada di daerah Papua. Di Papua ada bahasa daerah yaitu Abrap, Aku, Airoran, Airo, Aki, Akwakai, Ambai, Amung, Ansusu, Asmat, Auyi, Auyu, Ayamaru, Babi, Baburiwa, Cita, Dabu, Dani, Dem, Foya, Kawamsu, Kayagar, Kimaan, Kendat, dan Inan Watan. Nah, dari tabel tadi kamu dapat mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahkan pada satu pulau atau kepulauan terdapat beragam bahasa daerah. Meskipun terdapat keragaman bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu apa? Bahasa Indonesia. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.